Oke, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa, hasil dari analisa yang sudah kita lakukan. Ini mungkin tambahan, tadi saya lupa menjelaskan di video sebelumnya. Jadi kita masuk di menu Analyze, kita milih Analysis Option. Analysis Option ini bisa kita sesuaikan dengan model struktur kita, gitu ya. Ada Space Frame, ada Plane Frame, ada Plane Grid, dan Space Truss. Untuk space frame ini kita gunakan untuk analisa 3 dimensi portal beton atau portal baja untuk bangunan gedung. Kemudian plane frame ini adalah portal 2 dimensi gitu ya. Jadi kita kunci arah X, perpindahan arah X dan Z, kemudian arah Y. Kemudian ada XY plane ini atau plane grid ini untuk menganalisa plat lantai seperti itu. Kemudian ada space truss. Space truss ini adalah rangka 3 dimensi gitu ya. Dimana di rangka 3 dimensi ini kita cuma meminta atau menganalisis perpindahan translasi arah X, Y, dan Z. Sedangkan untuk perpindahan rotasinya tidak kita centang atau kita tidak membutuhkan perpindahan rotasi. Ini berpengaruh nanti pada hasilnya. Oke, kita akan oke dulu, kita menganalisa. Oke, nanti analisanya akan muncul. Nah, ini sudah muncul, saya tutup dulu. Oke, kita akan lebih sering melihat atau menggunakan tool-tool yang ada di sisi kanan atas. Tool yang pertama untuk show undeformed shape adalah kita menunjukkan bentuk tidak terjadi deformasi atau utuh seperti ini. Kemudian kita bisa menunjukkan deformasi shape atau bentuk dari deformasi. Bisa diperhatikan akibat beban, mungkin kita lihat dulu dead. Akibat beban dead, dia perpindahannya seperti ini, bisa dilihat di range color range, tab color range yang ada di sebelah kanan. Perpindahan warna biru adalah yang paling maksimal, jadi ikatan angin perpindahannya cukup besar sehingga dia menunjukkan atau perpindahan yang ditunjukkan di layar ini adalah perpindahan paling besarnya gitu ya. Jadi bisa dipastikan ikatan angin ini kita mungkin perlu perkuatan lagi sehingga ikatan anginnya lebih bisa bekerja secara optimal untuk menahan struktur kita. Kita lihat lagi akibat beban modal, ini modal shape. Oke, bentuk 1 seperti ini, ragam 1, ragam 2-nya adalah seperti ini, ragam 3-nya seperti ini, ragam 4-nya seperti ini, ragam 5-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mempelajari ini mungkin di mata kuliah jembatan lebih spesifiknya. Kemudian vertical load atau beban vertikal yang tadi kita sudah input, dia akan menghasilkan lenturan murni lebih banyak ke arah bawah gitu ya, atau ke arah vertikal seperti ini. Kemudian ada wind load, itu bebannya dari samping. Bisa diperhatikan tadi kita memberikan beban dari sisi kanan sini, nih, maka bentuk dari animasinya atau bentuk dari perpindahan animasinya seperti ini. Ya, tadi kita berikan beban horizontal itu atas dan bawah. Tapi kenapa kok yang bawah tidak terjadi perpindahan? Ya, karena di sini ditahan oleh tumpuan sendi yang menahan arah sumbu Y atau horizontal Y-nya. Itu yang bisa saya tunjukkan. Kemudian nanti kita bisa melihat kombinasi 1, yaitu tadi 1,4 dl. Ini ya, jadi dia lebih cenderung si ikatan angin yang lebih berdeformasi dengan besar. Kemudian kombinasi 2, ketika semua bebannya bekerja bersamaan, kita lihat juga maka yang warna biru adalah pada posisi-posisi gelagar induk bagian atas. Kenapa? Karena tekanan angin ternyata lebih memberikan efek deformasi yang lebih besar dibandingkan dengan beban vertikalnya. Seperti itu. Oke, kita oke dulu. Nah, kemudian kita pengen melihat bagaimana reaksi tumpuan dan juga momen dan lain-lain. Kita bisa ke sini, ke force, show force or stress. Di join kita bisa memilih akibat beban apa. Mungkin kita kombinasi 2. Kemudian display-nya nanti berdasarkan arah panah atau tabulasi. Kalau arah panah nanti dia akan muncul, oh berarti arah reaksi ke sana 0,4,
Sini 8 dan reaksi vertikalnya adalah 488 atau sigma V-nya atau V-nya reaksi vertikal, RV-nya. Sedangkan ini adalah RH-nya. Gitu ya. Dipahami ya? Oke, kemudian kalau tabulasi sama, cuman dia bentuknya adalah F1, F2, dan F3. Di sebelah kanan sana, di pojok sana, cuman muncul F3. Kenapa? Karena ini tumpuan roll. Dia tidak mampu menerima gaya horizontal. Memang kita sengajakan di sana roll karena akibat dari efek rangka baja. Oke, kemudian kita mau melihat bagaimana gayanya. Nah, di sini di gaya atau tegangan ini muncul banyak. Kita lihat dulu, mungkin kita kunci di kombinasi 2. Di gaya axial force, maka gaya aksialnya adalah seperti ini. Gitu ya. Kita lihat gaya aksialnya adalah gaya batang. Oke, nah teman-teman bisa memperhatikan ketika batangnya warna merah berarti batangnya adalah batang tekan. Sedangkan yang biru adalah batang tarik. Ketika yang biru dia nilainya positif, sedangkan yang tekan dia bernilainya negatif. Cocok ya dengan asumsi-asumsi kita dalam analisa struktur. Kemudian ada shear 22 dan shear 33. Ini adalah gaya geser atau bidang D. Untuk 22 adalah gaya geser sumbu kuatnya, sumbu kuat bidang geser, kemudian 33 adalah sumbu lemahnya, sehingga dia pasti lebih kecil. Kita lihat, ini adalah gaya geser sumbu 2. Karena ini batang rangka, sehingga shear-nya pasti lebih kecil atau mendekati 0, dan 33 pastinya lebih kecil dari yang 22 atau mendekati 0, gitu ya. Kemudian torsi, apakah ada gaya torsi? Tidak ada juga, kosong. Momen 22 tidak ada juga, kosong. Sedangkan momen 33 ada momen, tapi nilainya memang sangat kecil atau bisa kita abaikan. Sedangkan pada prinsipnya kan memang rangka tidak boleh ada momen atau momennya itu sangat kecil, seperti itu ya. Diperhatikan kalau momennya warna biru seperti ini adalah momen positif, sedangkan kalau warna merah momennya negatif. Tapi di sini tidak ada, karena ini kenapa kok muncul momen? Padahal kita sudah ngetras, kita sudah analisanya sudah menggunakan space truss. Kenapa masih ada momen? Karena ini efek dari beban atau berat sendiri batang, gitu ya. Tapi ini bisa kita abaikan. Selain tadi dengan value, kita bisa menggunakan juga dengan fill diagram. Ini ya. Ini warna merah adalah batang tekan, biru adalah batang tarik. Oke, oh tadi kelewatan satu, stres. Nah, stres ini adalah tegangan. Jadi berapa tegangan yang terjadi pada penampang kita. Mungkin satuannya lebih pasnya Newton mili, karena satuan MPa adalah Newton per milimeter pangkat 2. Di sini terlihat tegangannya adalah 22 MPa, S-minnya adalah 25 MPa, SPM-nya atau gesernya 28 MPa. Dipastikan tegangan-tegangan ini berada jauh di bawah tegangan izin baja. Kalau mendekati tegangan izin atau bahkan melewati, berarti bisa dipastikan tegangan baja kita sudah melampaui dari tegangan izin. Oke, itu yang bisa saya tampilkan. Kemudian di sini ada fitur show table, sama seperti tadi. Kalau show table ini dia lebih menunjukkan dalam bentuk tabel. Kalau tadi kan angka-angka dalam bentuk gambar. Misalnya elemen force frame, misalnya batang nomor 21. Misalnya ini saya tutup dulu. Saya mau mengetahui batang yang ada di sini. Saya klik batang ini, saya pilih Ctrl T atau show table di sini sama. Saya pengen melihat berapa displacement batang itu, berapa reaksi tumpuannya, kemudian berapa gaya yang bekerja atau berapa stres yang bekerja. Kita oke kan. Nah, nanti di sini akan muncul yang sudah kita centang tadi. Ternyata batang 20 tadi di kombinasi 1 dan kombinasi 2 menunjukkan hasil yang berbeda, sudah pasti berbeda gitu ya. Ternyata kombinasi 2 menghasilkan gaya yang lebih besar. Berarti batang 20 adalah batang tekan dengan beban atau gaya yang bekerja adalah ini 440.000, atau kalau satuannya ya 440.000 Newton gitu ya, atau 440 kilonewton. Stationnya berarti ini di ujung, sedangkan di tengah gayanya lebih kecil, di ujung lagi gayanya sama
atau 440 kN. Oke, itu kemudian displacement. Ini tidak ada karena kita memilihnya bukan join tapi frame tadi. Elemen stressnya berapa tegangan yang terjadi. Nah, ini muncul ya. Jadi, misalnya saya pilih S max-nya berapa. Ternyata 0,06, S min-nya 21 MPa, SVM-nya 6,1 maksimum. 21,3, sorry. Oke, itu yang bisa saya tunjukkan. Kemudian terakhir, setelah kita menganalisa secara statika, kita harus menganalisa desainnya. Apakah desain kita sudah masuk atau belum? Kita bisa pilih di sini. Di sini muncul baja, beton, aluminium, cold form steel atau baja canai dingin, atau bisa kalau kita sering kenalnya di Indonesia ya galvalum itu ya. Nah, kalau di etap desainnya berbeda-beda. Tapi kalau secara garis besar ada steel dan konkrit yang paling utama kita pakai. Kita bisa men-setting dulu. Pertama, kita pilih kita mau menggunakan peraturan mana. Paling dekatnya kita menggunakan LRFD dari AISC, gitu ya. Sedangkan ASD ini peraturan lama yang sudah tidak kita gunakan. Kita menggunakan yang AISC, LRFD. Multi response-nya envelope, brace ini framing type-nya dipastikan kita memilih brace frame, karena kita adalah rangka. Angka reduksi kekuatan ini bisa disesuaikan dengan SNI, tapi SNI kita mengadop dari AISC, jadi dipastikan ini tidak jauh berbeda atau mungkin sama. Apakah kita mau menghitung pengaruh dari deflection? Jika ya, maka kita perlu memasukkan batas-batas limit lendutan yang diperbolehkan, misalnya 1/120L, 1/360L gitu ya. Ini yang bisa diperhatikan. Kemudian live load factor ini satu. Nah, kemudian sering saya jelaskan terkait dengan demand per capacity atau D per C rasio limit. Artinya gini, kalau demand itu kita bicara kebutuhan, kalau capacity adalah kemampuan kita, gitu ya. Kalau misalnya saya butuh mengangkat 4 kg, gitu ya. Tapi kapasitas saya itu mengangkat 8 kilo sebenarnya. Tapi saya dibebankan cuma 4 kilo. Berarti kan 4/8 kan sama dengan setengah atau 0,5. Artinya rasionya cuma 0,5. Sedangkan mampunya saya /1, 100% gitu kan ya. Atau kebalikannya, misalnya saya mampu 4 kilo, tapi saya dibebankan 8 kilo. Berarti kan 8/4 kilo gitu kan ya. Atau sama dengan 2. 2 sudah pasti otomatis di luar dari kapasitas rasio limit. Karena nilainya 2 atau lebih besar dari 1. Biasanya di program itu atau di beberapa peraturan ini dibatasi. Ada yang menggunakan 0,95, ada yang menggunakan 1. Tapi yang jelas kalau sudah, nanti kita akan lihat di analisanya. Di sini kalau saya batasi di 1 saja. Nanti kan kita lihat berapa maksimumnya. Oke, ini tidak ada masalah. Kemudian nanti kita bisa memilih kombinasi. Jadi kombinasi nanti ini adalah peraturan yang disetting atau kombinasi yang disetting oleh peraturan atau code tadi. Nanti disesuaikan. Nah, di sini load combination type-nya ada 2, ada berdasarkan strength dan deflection. Sering saya bilang kalau kita mendesain struktur itu tidak cuma sekedar kuat, tapi harus aman dan nyaman. Kuat bagian dari aman. Strength adalah bagian dari aman, sedangkan deflection bagian dari nyaman. Kalau kekuatan sudah pasti ya, misalnya kita punya kemampuan tadi yang saya sampaikan, saya mampunya 4 kilo, tapi dibebankan 8 kilo sudah pasti saya nggak strength, gitu kan ya, nggak kekuat. Tapi kalau misalnya saya mampu 4 kilo, tapi saya dibebankan 2 kilo, berarti saya masuk kategori strength. Oke, kemudian dari segi nyaman, misalnya kita berada di jembatan bentang yang cukup panjang, jembatannya itu kuat, tapi ketika kita berada di tengah jembatan, kita merasakan deflection, kita merasakan lendutan yang cukup besar, cukup membuat kita tidak nyaman, kita khawatir. Nah, berarti kita harus menganalisa itu berdasarkan deflection-nya juga, jadi dua-duanya itu. Oke, kemudian kita langsung start desain. Saya tampilkan 3 dimensinya saja. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bar D per C capacity yang ada di sebelah kanan, D per C rasio limit. Di sini ketika warnanya merah, oranye, itu
artinya lebih dari 0,9 mendekati 1 atau bahkan lebih dari 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya masih abu-abu, biru muda, hijau, dan kuning, ini nilainya masih aman. Nah, kita perhatikan pada gelagar induk. Pada gelagar induk atau struktur utama jembatan kita, ini nilainya adalah biru semuanya, gitu ya. Atau artinya masih di range 0 sampai 0,5. Kita coba cek salah satu, kita klik kiri, klik kanan. Ini nilainya adalah 0,092. Artinya, penampang kita itu aman, tapi rasionya sangat kecil. Artinya, penampang kita itu terlalu kuat, overstrength. Jadi sehingga kita bisa mereduksi atau menurunkan dimensinya sehingga nanti dia bisa lebih naik rasionya ke atas, ke kontur yang atas. Kalau asumsi saya adalah 0 sampai 0,5 itu berarti penampang kita kuat tapi overstrength atau artinya boros. Sedangkan kalau 0,9 sampai 1 artinya dia tidak kuat atau masih kuat tapi miris gitu ya. Tapi juga terlalu riskan sehingga itu tidak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya 0,5 sampai 0,9 atau warnanya masih hijau, sudah hijau dan kuning, artinya penampang kita sudah efisien. Kuat masuk, efisien juga masuk gitu ya. Itu nanti silakan dipelajari. Nah, dari kasus ini, gelagar induk, gelagar melintang, gelagar memanjang semuanya biru. Tapi nanti kita detailkan lagi berapa nilainya masing-masing ini. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil, terlalu kecil, bisa teman-teman menurunkan dimensinya sehingga lebih hemat gitu ya. Strukturnya bisa lebih hemat, tapi dipastikan aman. Yang berwarna merah dan orange itu adalah adalah ikatan angin. Kenapa kok ikatan angin merah? Ya berarti ikatan anginnya kurang besar. Atau kalau kita lihat di sini, ini kan kemarin kita masih menggunakan profil siku ya. Sikunya siku tunggal. Nah, ini bisa kita dobelkan menjadi siku ganda, sehingga nanti penampangnya bisa lebih kuat. Atau dalam beberapa kasus, biasanya ini dipasangkan menggunakan WF yang kecil, ikatan angin ini. Seperti itu ya, sehingga penampangnya lebih kokoh dan dia lebih mampu menahan gaya lateral, seperti itu. Itu mungkin dari saya, jadi nanti silakan dipelajari kembali gitu ya, dipelajari kembali dan silakan dicoba pada tutorial ini gitu ya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang memuaskan atau kurang jelas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa ditaruh atau ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.